Hai guys, selamat malam waktu Swiss. Jadi malam ini kita mau jawab pertanyaan teman-teman yang tanya anak-anakku itu ikut warga negara bapaknya atau ikut warga negaraku. So guys, jadi karena anak-anak ini masih di bawah 18 tahun, jadi mereka untuk saat ini pegang dua kewarganegaraan, Swiss sama Indonesia. Karena masih kecil ya. Jadi nanti kalau udah 18 tahun mereka akan milih warga negara Swiss atau Indonesia. Kalau di Swiss itu kita boleh pegang dua kewarganegaraan, tapi kalau Indonesia masih satu ya, harus satu kewarganegaraan, nggak boleh pegang dua kewarganegaraan. Jadi kalau punya dua kewarganegaraan, kalau udah 18 tahun itu harus milih salah satu. Oke, so say hello to them. Hello deh. Hello. Oke. Jadi di sini tuh kalau mau dapat dua kewarganegaraan itu anak-anak harus punya paspor asing dulu atau punya paspor Swiss dulu. Hold on. So ini kita udah ada dokumennya. Ini punyanya Maseo. Maseo ada paspor Swissnya dan paspor Indonesia. Oke guys. Dan Milo udah tidur guys, karena udah jam 8 malam. Habis ini Maseo juga akan tidur. Dan ini Mas Milo punya Swiss paspor dan Indonesia paspor. Oke. Jadi kalau di sini kalau kita mau daftar anak-anak biar dapat paspor Indonesia itu mereka harus punya paspor asing dulu. Oke. Dan kalau udah punya paspor asing dulu baru kita bisa mengajukan paspor Indonesianya. Dan tentu juga affidavit. Nggak tahu, mungkin buat orang-orang apa sih affidavit? Affidavit itu anak-anak yang punya dua kewarganegaraan. Maaf guys, ribet banget ngomongnya. Atau berkewarganegaraan ganda ya. So ini kalau kita mau mendapatkan paspor itu harus ada surat keterangan lahir dulu. Jadi nanti kalau ada surat keterangan lahir itu semacam akte, terus paspor asing, apalagi ya, surat nikah kita, terus paspornya kita, maksudnya paspor aku sama paspor suami, terus foto. Terus habis itu kita temu janji atau bikin appointment di kedutaan Indonesia yang ada di Swiss. Baru nanti kita datang ke sana, foto dan bikin paspor buat anak-anak. Paspor Indonesia ya guys ya. Kalau paspor Swiss cuman dia nanti itu semacam akte kelahiran, tapi kalau di sini tuh akte kelahirannya bahasanya tuh Prancis, itu dapat dari rumah sakit. Sama aja kayaknya ya kalau di Indonesia, nggak tahu, koreksi aja kalau salah ya guys. Terus habis itu kita datang ke sana, dan sebelum datang ke sana kita juga harus ngisi form. Ngisi formnya itu kita lewat online ya, dan lewat online itu nanti kita juga akan mengajukan permohonan affidavit. Oke. Dan kalau mau mengajukan affidavit itu kita harus juga mengisi formulir dan juga menyertakan dokumen yang diperlukan. Ya, kalau
Affidavit itu yang dibutuhkan itu ya paspor, otomatis paspor kan kita nanti bikin kan. Jadi itu nanti seperti tanda kartu gitu kayaknya ya. Lupa aku guys. Jadi affidavit itu seperti ini. Kayak stiker gitu yang ditempelkan di paspor Indonesianya. Jadi ini nanti kalau kita ke Indonesia pakai paspor Indonesia, kalau keluar dari Indonesia pakai paspor asingnya atau paspor Swiss. Karena kalau kita pakai paspor Swiss saja, nanti mereka harus bikin visa. Kalau kita ke Indonesia cuma 2 atau 3 minggu nggak masalah ya kan, ada visa on arrival itu 30 hari. Can let me talk first? Or you want to go and sleep now? Then can you just quiet for a minute? Can I finish talking? Okay, thank you. So you stop. You want to go in the sofa and watch a TV? Yeah. Okay, go ahead. Okay guys. Jadi itu nanti kalau affidavitnya itu kalau kita keluar dari Indonesia itu di airport atau di bandara kadang ditanya, kadang enggak. Waktu itu aku ditanya sih, karena waktu pertama datang sama anakku itu sama Mas Theo, sama suamiku juga. Jadi waktu kita ke bandara buat check in itu ditanya affidavit, cuman ditanya aja sih. Nanti kan itu paspor nanti kan dibuka kan ada itu affidavit, juga ada bapaknya kan, nggak masalah. Jadi nanti kita itu affidavitnya kasih lihat, terus kita baru melanjutkan perjalanan ke pesawat guys. Kalau paspor Swissnya nanti kalau kita keluar dari Indonesia, misalkan kita kan ke Swiss itu harus transit dulu, nggak bisa langsung Jakarta atau Semarang direct ke Swiss, jadi harus transit. Nah aku kalau transit itu selalu lewat Singapura. Nah kalau pas Singapurnya itu nanti di Changi kita tunjukkan paspor Swiss guys, oke? Karena kan lebih gampang kalau paspor Swiss ya masuk ke Singapura. Sebetulnya gampang semua sih kalau mau menunjukkan paspor Swiss atau paspor Indonesia itu terserah. Jadi itu opsional ya guys. Tapi kalau aku lebih suka kalau masuk ke Indonesia pakai paspor Indonesia, kalau keluar Indonesia maksudnya mau masuk ke negara lain selain Indonesia pakai paspor Swiss. Mungkin sebagian nanti ada yang ngapain kok paspornya Swiss sedangkan aku ibunya kok paspornya kok Indonesia, mungkin ya suatu hari nanti, tapi nggak masalah, yang penting dokumennya kan lengkap kan. Kalau kemana-mana pasti harus bawa dokumen lengkap guys, karena kalau enggak siapa tahu nanti dikiranya nyulik anak orang kan. So oke guys, itu dulu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan silahkan monggo lewat WhatsApp atau Facebook Messenger atau Instagram mungkin. Sebetulnya kemarin itu aku udah bikin video yang persyaratan menikah, tapi itu lama videonya dan harus diedit. Dan susahnya kalau emak-emak punya balita sama batita tuh, kalau mau ngedit baru pegang handphone, yang satu nangis, yang satu pengen mau makan. So nanti suatu hari pasti aku akan upload guys, oke? Mungkin video ini dulu yang aku upload karena waktunya nggak terlalu lama, juga biar orang-orang juga nggak boring kan kalau videonya terlalu lama guys. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu video saya hari ini, malam ini dari Swiss. Selamat malam. Thank you for watching and see you on my next video. Good night.